alien, yokai. Apa ini? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sebuah skenario yang gila, seru, dan jujur. Sedikit mengerikan. Gimana jadinya kalau Son Goku, pahlawan Saiyan terkuat dari Dragon Ball, tiba-tiba nyasar ke dunia dan pasti kacau balau kan? Nah, ayo kita bayangkan bareng-bareng. Awalnya, Goku mungkin muncul di tengah pertempuran antara Okarun dan Momo melawan salah satu yokai aneh. Mungkin dia lagi latihan teleportasi, salah koordinat, dan boom! Tiba-tiba dia udah ada di depan kuil angker atau di tengah ladang jagung yang jadi saksi bisu pertarungan supernatural. Goku, dengan kepolosan khasnya, bakal garuk-garuk kepala. Dia lihat Okarun yang setengah badannya berubah jadi yokai, lalu lihat Momo yang tiba-tiba punya kekuatan psikis. Wah, kalian ini siapa? Kekuatan kalian aneh sekali ya, kata Goku sambil senyum lebar. Sementara itu, Okarun dan Momo pasti syok berat. Siapa orang aneh dengan rambut aneh dan baju oranye ini? Apa dia alien lain? Atau yokai jenis baru? Bayangkan deh adegan komedinya. Goku mungkin ngira yokai-yokai didanda, dan itu cuma petarung biasa dari planet lain. Dia lihat Serpoyan, langsung ngajak adu panco. Hei, kamu kelihatan kuat. Ayo kita coba sparring sedikit. Serpoyan yang niatnya mau menculik manusia buat tujuan jahat, malah jadi bingung sendiri ngadepin ajakan aneh Goku. Sementara itu, Nenek Sako pasti jadi orang pertama yang sadar kalau Goku ini bukan makhluk sembarangan. Dia pasti bakal ngerasain Ki Goku yang luar biasa besar, bahkan mungkin lebih besar dari gabungan semua yokai dan alien yang pernah dia temui. Matanya bakal melotot, dan dia mungkin bakal bilang, anak ini, energinya bukan dari dimensi ini. Dia adalah bencana berjalan. Keseruan baru dimulai saat Goku merasa lapar. Kita semua tahu, kan, kalau Goku lapar, dia bisa makan apa aja. Dia mungkin bakal ngira Roro atau yokai lemah itu semacam camilan. Yang melayang-layang itu kelihatan enak. Boleh aku coba satu? Okarun dan Momo bakal teriak panik. Jangan! Itu hantu! Tapi terlambat. Goku udah iseng nangkep satu dan coba menggigitnya. Yang tentu saja nggak bisa. Interaksi Goku dengan para karakter dan bakal jadi sumber komedi tanpa henti. Saat bertemu Aira Shiratori, si Gyaru yang naksir Okarun, Goku mungkin bakal nanya polos. Kenapa kamu dandan seperti itu? Apa itu seragam tempurmu? Aira yang biasanya penuh percaya diri, pasti bakal speechless. Tapi, komedi ini nggak akan bertahan lama. Dunia danda, dan itu berbahaya. Ancaman datang silih berganti tanpa henti. Dari yokai kuat, sampai alien dengan teknologi canggih. Nah, disinilah semuanya berubah. Dari lucu, menjadi mengerikan. Katakanlah, salah satu musuh terkuat dari danda, dan muncul, misalnya, alien penakluk, atau yokai legendaris yang disegel. Musuh ini dengan mudah mengalahkan Okarun, Momo, Nenek Sako, dan semua orang. Mereka semua terkapar, putus asa, dan dunia diambang kehancuran. Saat itulah mereka lihat Goku, yang dari tadi cuma nonton sambil makan bekal, tiba-tiba berhenti mengunyah. Senyumnya hilang. Wajahnya yang polos berubah jadi serius. Hei, katanya dengan suara datar dan dingin. Kalian sudah keterlaluan menyakiti teman-temanku itu. Tidak bisa dimaafkan. Atmosfer langsung berubah. Langit jadi gelap, tanah bergetar. Ki Goku yang tadinya dia tahan, mulai bocor keluar. Okarun dan Momo yang sensitif terhadap energi supernatural, bakal merasakan tekanan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ini bukan lagi energi yokai atau alien. Ini adalah energi dewa penghancur. Musuh yang tadinya jumawa, mulai merasakan ada yang salah. Siapa? Siapa manusia ini? Kenapa energinya begitu besar? Tapi, sebelum dia sempat bereaksi, Goku sudah ada di depannya. Bukan pukulan yang merusak gedung atau membuat kawah, tapi pukulan sederhana yang membuat si musuh langsung lenyap tanpa jejak. Hening. Semua orang terdiam. Okarun, Momo, Nenek Sako, mereka semua melihat Goku dengan tatapan ngeri. Mereka sadar
Makhluk yang ada di depan mereka ini jauh lebih menakutkan daripada alien atau yokai manapun. Dia punya kekuatan untuk menghapus eksistensi itu sendiri dengan mudah. Dari sini, perspektif cerita akan berubah total. Goku bukan lagi tamu lucu yang nyasar, tapi sebuah anomali kosmik yang bisa menghancurkan keseimbangan dunia dan Nenek Sako mungkin bakal berusaha keras untuk memulangkan Goku secepat mungkin. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia takut. Dia tahu kalau Goku marah sedikit saja, bukan cuma satu kota, tapi seluruh planet bisa lenyap. Kekuatan Goku di level Super Saiyan saja sudah cukup untuk membuat dunia dan bergetar. Gimana kalau dia berubah jadi Super Saiyan Blue? Atau bahkan Ultra Instinct? Para dewa atau entitas kosmik di dunia, dan mungkin bakal turun tangan. Mereka bakal melihat Goku sebagai ancaman terbesar bagi realitas mereka. Bisa jadi, ada plot di mana para yokai dan alien yang biasanya saling bermusuhan, terpaksa bersatu untuk melawan Goku. Mereka membentuk aliansi yang belum pernah terjadi sebelumnya, hanya untuk mencoba menghentikan satu orang Saiyan ini. Tapi kita semua tahu, itu bakal sia-sia. Pertarungan Goku melawan seluruh dunia dan akan menjadi pemandangan yang epik sekaligus mengerikan. Dia tidak akan bertarung dengan niat jahat, tapi karena dia merasa ini adalah sebuah permainan atau latihan yang seru. Wah, kalian semua mau melawanku? Asyik! Sudah lama aku tidak pemanasan seperti ini, katanya sambil meregangkan otot. Setiap pukulan dan ledakan ki dari Goku akan merobek realitas itu sendiri. Batasan antara dunia nyata, dunia roh, dan dimensi alien akan menjadi kabur. Yokai yang seharusnya tak terlihat, jadi terlihat oleh semua orang. UFO jatuh dari langit seperti hujan. Kekacauan total. Momo mungkin akan mencoba menggunakan kekuatan psikisnya untuk menenangkan Goku, tapi dia akan sadar bahwa pikiran Goku itu seperti lautan tak berdasar, terlalu murni, terlalu sederhana, dan terlalu kuat untuk dipengaruhi. Dia hanya ingin bertarung dan makan. Oh Karun! Dengan kekuatan yokainya, mungkin satu-satunya yang bisa sedikit mengimbangi kecepatan Goku, tapi hanya untuk sesaat. Dia akan melihat dengan mata kepalanya sendiri perbedaan level kekuatan yang absolut, seperti semut yang mencoba melawan dewa. Pada akhirnya, mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan ini semua adalah dengan memenuhi keinginan Goku, memberinya pertarungan yang sepadan, tapi di dunia dan siapa yang bisa melakukannya? Mungkin. Jawabannya ada pada konsep dunia itu sendiri. Bisa jadi inti dari kekuatan supernatural di entah itu dewa lokal atau entitas penjaga keseimbangan, harus memanifestasikan dirinya untuk menghadapi Goku. Pertarungan ini tidak lagi soal menang atau kalah, tapi soal negosiasi kosmik. Tolong, pergilah dari dunia kami. Kehadiranmu terlalu besar untuk kami tanggung. Dan Goku, setelah puas bertarung, dan mungkin diberi makan pesta besar oleh para yokai dan alien yang sudah menyerah, akhirnya akan setuju untuk pulang. Mungkin Whis atau Beerus tiba-tiba muncul untuk menjemputnya. Goku, sudah berapa kali ku bilang jangan main-main dengan teleportasi. Kamu membuat kekacauan di timeline lain lagi. Saat Goku pergi, dunia dan akan kembali seperti semula, tapi tidak akan pernah sama lagi. Bekas luka dari kehadirannya akan tetap ada. Oh Karun, Momo, dan yang lainnya akan punya cerita yang tidak akan dipercaya siapapun tentang bagaimana seorang pria berambut aneh dengan nafsu makan tak terbatas datang, hampir menghancurkan dunia mereka sambil tersenyum, lalu pergi begitu saja. Mereka belajar satu hal penting. Di luar alien dan yokai, ada level kekuatan lain yang tak terbayangkan. Dan terkadang, ancaman terbesar datang dalam wujud yang paling polos dan ramah. Kehadiran Goku di dan adalah perpaduan sempurna antara komedi absurd dan horor kosmik. Lucu pada awalnya, tapi semakin lama semakin membuat kita sadar betapa rapuhnya sebuah dunia di hadapan kekuatan sejati. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya skenario gila lainnya jika Goku masuk ke anime lain? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus ngebahas hal-hal seru kayak gini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.